Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala, Bapak-bapak Suwana Jadi yang menghormati rencang kula sedulur sanawase Ustaz Zanin MPDI yang kita hormati dan iki sedaya rencang-rencang guru perguruan Muhammadiyah ingkang kawula cintai lan kula banggaken. Alhamdulillah bisa istiqomah lan sabar menawi perjuanganipun. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sallallahu rasul karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada kesempatan ini kita masih ditetapkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan dimudahkan dalam rangka taat pada Allah, dan juga dimudahkan dalam rangka menghalau maksiat, menghalau dosa, menghalau tipu daya syaitan, menghalau godaan-godaan syahwat, menghalau tipu daya dunia, sehingga pada kesempatan ini Allah menurunkan rahmat-Nya kita di dalam amalan-amalan yang insya Allah dapat menjadikan ampunan, dapat menjadikan maghfirah, dapat menjadikan ridhonya Allah, dan amalan-amalan yang nanti akan memberatkan timbangan kita, timbangan amalan soleh, dan kita akan digolongkan orang-orang yang akan mendapatkan yaitu kemuliaan di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang selalu istiqamah di jalan beliau. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang waktunya sangat singkat, insya Allah akan saya persingkat. Ya memang kalau urusan-urusan yang masalah akhirat itu harus singkat ya, kayaknya gitu. Tapi kalau urusan-urusan yang masalah dunia, saya yakin tidak semudah yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Namun semoga yang sedikit ini nanti bisa menjadikan tadi seperti yang saya katakan, bahwa semoga menjadi timbangan yang berat di akhirat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk awal yang pertama ini akan saya ingatkan dengan semboyan Muhammadiyah yang sering ditulis, yaitu adalah Quran dari surat Al-Baqarah ayat yang 148. Di antara penggalannya adalah fastabiqul khairat. Singkat, jelas, padat, ringkas, namun memuat sesuatu amalan dan sumber-sumber pokok agama di dalamnya ini. Sebenarnya pintarnya ulama-ulama Muhammadiyah dulu dalam memilih kata. Muhammadiyah itu selalu minta bagaimana orang itu mudah memahaminya, singkat, namun apa? Aplikasinya yang istiqomah dan selalu bersabar untuk berpegang teguh di dalam menjalankannya. Di antara perbedaan organisasi Muhammadiyah dengan yang lainnya adalah di sini. Kalau Muhammadiyah itu lebih pada aplikasinya. Jadi kalau sampai Muhammadiyah aplikasinya itu nggak bagus, sudah pasti itu teorinya lebih nggak bagus. Paham?
Karena teori itu harus benar, setelah itu diamalkan. Dan teori ini wis salah sih, apalagi amalannya. Teori ini wis benar, wis lumayan, berarti ilmu ini wis bener sih. Karena itu untuk hidayah dalam bentuk taufik. Makanya setiap hari kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Al-makna dullana ila siratal mustaqim, arsyidna ila siratal mustaqim wa dullana alaihi. Itu saya ulang-ulang berkali-kali karena kita mintanya setiap hari. Arsyidna ila siratal mustaqim wa dullana alaihi. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, yaitu Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah. Wa dullana alaihi, dan mampukan untuk melaksanakan. Teori kalau prakteknya waktu. Karena kalau sampai teori ini salah atau meneh, prakteknya Muhammadiyah itu bisa sampai pada memilih mana yang singkat, praktis, jelas, namun apa istiqomah di dalamnya. Kalau sampai nggak seperti itu, mesti nggak bagus. Ya, mari kita kembalikan pada berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksud ayat ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah jadilah yang nomor satu dalam melakukan kebaikan. Garis bawah ini, jadilah orang yang nomor satu dalam melakukan kebaikan. Dan kalau setiap pagi digelar di Indonesia itu paling mudah mencari shop yang pertama. Di masjid manapun shop yang pertama itu paling mudah. Iya Pak ya? Iya. Ini kita mau jam berapa sholat subuh sampai nanti sholat isya, mencari shop yang pertama itu mudah. Yang susah apanya? Pelaku yang menduduki shop pertama ini yang susah. Yang ini PR buat kita semua, khususnya keluarga kita. Karena itu cerminannya di situ dulu. Urusan pertama itu beres, yang ini saya beres, sudah gitu aja. Nyambut gawe ora beres, pangananmu ora beres, duitmu ora beres, tekomu ora beres, omonganmu ora beres. Sudah gitu aja. Ukurannya yang selesai. Walaupun sekarang itu dilecehkan oleh seorang artis cici, wah pejen ayu, pejen payu, pejen gede, terkenal. Ini yang membuat orang itu biasanya terhindar dari hidayah. Perhatikan ini. Wah ini jen kroso, jen kekuasaan, jen duit, jen terkenal, masih kamu dilimpahkan nikmat yang banyak. Ini yang membuat orang itu terkadang lepas dari hidayah dan melecehkan sholat. Sholatlah berdoa. Apakah sholat itu kamu akan menjamin masuk surga? Bodoh. Apakah sholat itu akan menjamin orang berbuat baik? Bodoh. Mengatakan seperti itu. Tapi ya memang seperti itu. Orang yang terhindar dari hidayah itu adalah karena dunia. Dan itu telah dicatat oleh Allah dalam Quran. Fir'aun seperti itu, Haman seperti itu, Ubay bin Khalaf seperti itu, Qarun seperti itu. Jadi orang terhindar dari hidayah untuk dimampukan dalam ketaatan untuk menjalankan syariat karena apa? Urusan dunia. Itu masalah kekuasaan, rosor-rosonan, orang tahu orang. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Kalau yang itu kasih itu musim hutan cekrah-cekrah ya tak lah. Atau hilang kasih, masya Allah wis anggere subuhan itu wis ana sing beras kali ambunin apa? Nah, langsung jelas BPO niku pun ada niku. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah niku monggo kita katakan di situ ada kebaikan, maka jadilah orang yang pertama. Boleh musik. Dalam keluarga kita harus menjadi pionir dalam kebaikan. Iso ya Allah, mudahkanlah saya menjadi orang yang pertama yang melakukan itu. Insya Allah nek pun kita dasar ini kuriye, wis ora enek wong wis dan biasanya kalau urusan akhirat iki monggo jenengan piye. Nek urusan sing gondok harta pripun? Ya aku ora dipanggil-panggil. Aku wis sabigo iki. Lha nek urusan gondok harta aku sing maju aku sih. Nek urusan ku akhirat sing ora gondok harta
mikir ngono. Wong iki tekan iki, Pak. Lah memang ini kula sengaja. Kula mboten nyinggung nabrak. Saiki ditabrak nang elesok. Lah pripun? Saiki ngaten iki urusan penggantian disebut sop pertama itu adalah sop yang didoakan malaikat. Sampai para sahabat itu mereka rela untuk diundi. Aku kudu sop pertama. Nek saiki panjenengan lihat monggo, monggo. Nek urusan dunia monggo. Anu monggo kula. Nek urusan akhirat panjenengan lihat. Kon aja panjenengan lihat. Kon imam panjenengan lihat. Maca Quran. Dereng iki kula biasa. Terus umur wis 40 tahun sampai 50 tahun nek ditanya, apa kowe tau nek wong sing ngajari Al-Qur'an? Terus pripun? Umurmu tak ngomong. Kalau wayahe bocah-bocah biyen kae do tunuk-tunuk melu TPA kowe nyambi. Muluk ke layangan tok. Lha nanti ada suatu pertanyaan untuk apa umurmu? Kalau dihubungkan dengan tadi, dari mana uangmu? Nek masalah dunia doanya apa? Sangat rumit sekali. Orang yang tahu dan takwa akan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Wah itu Masya Allah, itu sangat berat sekali. Sepeser pun ditanya dari mana untuk apa. Ini boten. Sing halal itu nanti ya, dihisab. Nek sing haram jelas itu kadangan api neraka. Ini boten. Boten banget. Ini nek beli ngene iki. Nek duwe iki ora patek dhisik. Kok iso istighfar. Lah iki kok kula tahu. Tapi Pak, ini nih gue, agama kok wani-wani dulu Pak. Tenang gue, Pak, bisa gue tak istighfar. Malah wani nggak deh. Itu sangat berat masalah harta itu. Bulu min thayyibatin ma razaqnakum. Ya, makanlah itu yang halal dan thayyib. Karena apa? Itu sangat berat. Wes pokoknya anggere nek halal, nggih, ora diutamakan. Wong ini wis ora ngerti halal haram kaya napa mesin nang gampang iki nek duit niku ngertine guna apa asli apa palsu oke apa sithik ning Islam mboten halal kok haram rene tembang dihitungke cret terus halal haram kan ya haram ora apa-apa iki ora apa-apa wong ki asli dia. Nah kita sudah ditipu dengan itu. Nek masalah duit itu asli karo palsu oke apa sithik. Ora enek halal apa haram ya wis. Niki sing marang itu. Kenapa orang sekarang pola pikirnya rusak? Kenapa orang tingkah lakunya rusak? Kenapa matanya sekarang rusak? Kenapa tingkah lakunya rusak? Kenapa ucapannya rusak? Kenapa dia susah untuk taat? Di antaranya adalah karena telah masuk barang haram dalam dirinya. Ini pun kula teliti, pun kula cek selama 10 tahun anak-anak yang susah untuk membaca Quran dan susah untuk diajak sholat, saya yakin dia kemasukan barang haram. Bisa dari temannya, bisa dari kelompoknya, bisa dari kumpulannya, atau dari rumahnya karena orang tuanya yang memberikan nafkah, memberikan makan dari barang yang haram. Hati-hati. Terutama bapak memberikan maisha terhadap istrinya, pastikan ini yang halal walaupun sedikit. Karena apa? Sedikit itu barangkali lebih baik daripada banyak tapi apa? Musibah. Musibahnya di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Kenapa sekarang banyak orang-orang tenar, orang-orang kayak artis-artis yang kawin cerai anak narkoba, baru ditangkap, baru itu karena yang dimakan haram, perbuatannya haram. Iku nek digawe pakai jalur peta rezeki harami ketemune wong-wong kabeh. Oh artis-artis kok dugem-dugem narkoba iki bos iki oh pelacuran iki terus perampok iki koruptor kabeh ketemune iki jane rene niku puneten. Oh iki sing apa halal. Oh iki ditete iki usake lha jane oh ini gini ngaji, akhirnya buka sih kayak berdua wae malah cocok sekokan sing izin. Lihat ada deh, model-modelnya kan juga. Ya,
biasanya nek sing halal-halal niku ora lucu banget. Wis sithik dek ketok angel. Wis perjuangannya masyaallah entuk niku oke nek kaya jarake pangkat. Napa iki? Sabetane oke. Nggih, panganane beli. Nggih lho, jaran kok. Sabetane oke. Napa? Panganane beli. Napa budine? Wene masyaallah. Elok-elok niku ngoten nggih. Mereka berjuang benar-benar dan saudara-saudaraku jangan pernah takut berurusan masalah dunia. Tapi takutlah masalah piye takwaku hari ini, piye aku termasuk orang yang pertama kali berbuat kebaikan atau tidak. Urusan liane jalan mengikut. Urusan liane akan mudah. Karena beliau Rasul tidak pernah takut umatnya itu dalam keadaan kefakiran. Yang aku takutkan adalah dibukakan pintu-pintu dunia padamu. Wis kangges go. Uripe wis mulya, penak wae omahe denden tur napa? Pertamane omah lemah. Bar lemah napa di? Nggih. Di plaster pertamane napa? Lemah, bar lemah terus dipelur kasar, pelur halus, terus tegel, bar tegel keramik, bar keramik napa? Marmer, granit marmer bar niku ijin. Lha nek wis rampung. Ya wis menteng. Nek urusan niku terus-terusan. Nek urusan mocongan demben ya dukul terus lele. Apakah kita sudah menjadi bagian orang yang berbuat kebaikan nomor satu? Tadi malam siapa yang mulai? Ya, tanya ini. Tadi ada yang mulai enggak? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga bisa dipilih yang lainnya. Sudah menjalankan minta ampun pada Allah istighfar 100 kali. Sudah mengucap subhanallah 100 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu wal hamdu wa lahu 100 kali sudah. Sudah zikir pagi. Sudah membaca Quran, sudah tadi sama Pak Jani. Untung alhamdulillah selamat. Nek wong ora selamat lho, belum maca Quran, wong ya teko. Oke. Masalah urusan akeh. Ada bener. Ini kalau menakan dia, nanti pun jami terus santai. Oke, kita langsungkan. Pondok sing teka alfan ini ayatipun insyaallah dipun sering kita amalkan. Alhamdulillah syaitan rajim. Amilatun nasibah. Surat apa ini? Surat Al-Qur'an. Surat apa? Surat Al-Qur'an. Masya Allah bener kabeh anggere wae ngene surat apa? Ailatun nasibah asla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aliyah. Surat apa? Al-Qur'an. Ailatun nasibah. Surat yang ayat yang berapa? Allah. Hal ataka hadithu ghasyiyah wujuhun yawma idzin. Terus berarti ayat nomor artinya apa? Bote. Amilatun nasibah yang artinya amalan-amalan yang hanya melelahkan. Kita kaji ini. Rangkaian ayat di awal surat ini bercerita tentang neraka dan para penghuninya. Saat dari ini neraka dan para penghuninya. Ternyata salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka adalah amalan yang banyak dan beragam. Yang banyak masuk ke neraka. Amalan yang banyak dan beragam, tapi penuh cacat. Itu yang pertama. Dilanjutkan, baik motifnya maupun niatnya. Motifnya salah, niatnya ya salah. Dilanjutkan, maupun kaifiat tata cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, saat ini monggo kita
katasaken punapa ingkang sampun kita lampahi ya. Aqilatun nasibah dan niku napa tasla naron. Nek kanthi ayat menika nggih wong ku ya mbok sugih melarat nyambut gawe ora nyambut gawe sing ayu sing ora ayu sing bagus sing ora bagus kabeh ku mesti kesel capek payah napa nggih saniki rumangsane wong sugih ora payah rumangsane awake dhewe sing dirandene rumangsane wah kena dadi wong sugih bae masyaallah kira-kira wong sugih itu nggih kesel nggih mumet napa mboten luwih lima. Sani sing GTT rumah sani GTT wah kamu koyo seolah-olah termiskin di dunia wah kesel. Rumah sani sing pegawai negeri kan ora ndetan. Nggih mboten? Mboten nggih. Sama saja semua orang itu dalam susah payah. Ayatnya ini pun jelas. Jadi siapa saja pasti akan susah dan payah. Pertanyaannya, nek orang susah orang payah di mana letaknya? Di mana? Di mana? Di surga. Selama kita hidup di dunia harus berani susah dan payah. Nek orang wani wis saya payah mencit, payah banget. Harus berani susah payah. Lah bedane apa yang membedakan antara susahnya orang beriman, payahnya orang beriman dengan yang tidak beriman? Yang munafik dengan tidak munafik. Di mana letaknya kan? Kabeh wong susah payah. Sing wong nyembah Allah ya susah. Ya ora susah dalam tiap hari wae liyane do wis moglek-moglek seneng-seneng tok wis blonjo ana rene mangan wis apa wae nafsune terlampiaskan. Ning apa kan ya ora susah. Wong nongkrong iki susah. Ora nyambut gawe saya susah. Tenan lho ini. Jenengan kok ora usah sak niki ndene lockdown lagi pira kae ning omah ora entuk metu, susah mboten? Susah. Demben rumasane bocah-bocah wayang durang-durang saiki ora terus barang pengen lebu. Lah ngene oke. Kabeh susah. Jenengan pengen apa? Wah kane sing kurus aku tak kira dadi musik bareng lho banget ya susah. Lah sing wis napa? Sing wis lemu jaluke susah. Ya susah terus. Memang kita hidup di dunia. Amilatun nasibah. Bedane ndi? Saiki susah sing ndadekake harapan yang surga, apa susah sing ndadekake harapan yang neraka? Dan sekarang banyak orang yang milih di mana? Wong yang neraka ini saiki siji berjamaah, luwih nekat, luwih akeh, luwih napa? Luwih kan nekat kan. Neraka itu saya berjamaah dan nekat. Orang itu masuk surga atau neraka secara berjamaah. Dan mereka harus berpayah-payah. Apa uang yang narkoba apa ya? Apa uang nyembah kayu watu, nyembah menungso, nyembah makhluk kayu ora susah payah. Ayo susah payah. Malah gue stres. Jadi kita yang benar-benar di jalan Allah jangan merasa susah capek payahnya kita akan dinilai dan dihitung nanti dengan kemuliaan yang sangat besar di akhirat nanti. Ngerti ya? Jangan sampai wes susah payah ujung-ujungnya apa? Lebu yang merokok. Tasla naron hamiyah, amilatun nasibah, terus apa? Tasla naron hamiyah. Wes susah payah ujung-ujungnya lebu yang merokok. Ibu kafir. Wes kafir jadi miskin. Kafir miskin dipelihara oleh neraka selama-lamanya. Lah masa orang Islam arep melu-melu. Wes kafir jadi miskin. Dadi muslim kok gak salat dirandi apa-apa. Malah melu-melu yang dukun. Wes niku dadi malih bar niku terus wis kafir melu-melu kafir miskin dipelihara oleh neraka. Mana
Makanya saat ini ampun wedi tasla naron hamiyah. Bagaimana kita itu memang siap untuk bersusah payah untuk meraih jannah. Susah payah kita untuk urusan jannah karena kehidupan orang mukmin, orang muslim, orang beriman ini dunia itu bukan tempat kita. Tempat kita nanti adalah di surga. Mulanya kita orang Jawa yang ada meninggal mau sholat orang tidak gelar suwargi. Gitu nggih. Suwargi mbah niki suwargi kabeh njaluk suwargi lho kan. Gitu. Pinter orang Jawa orang tahu sholat orang suwargi niku pun. Nggih suwargi. Sergi ya akhirnya juga. Sergi yo nggih. Nggih. Terus iki nggih. Ini kertas nih. Terus monggo ini sebagai gambaran bahwa kehidupan kita adalah nanti untuk ke surga, bukan masalah di dunia. Itu yang saya katakan. Jadi tasla namanya. Marilah pada saat itu beliau Umar bin Khattab ketika mendengarkan ayat ini, beliau melihat seorang rahib, seorang pendeta lalu menangis. Lalu ditanya para sahabatnya lainnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Dia itu orang Nasrani, rahib Nasrani ya. Aku menangis bukan karena pendetanya ini, tapi aku menangis tentang ayat ini. Amilatun nasibah. Mereka itu semuanya orang-orang itu mereka bersusah payah. Mereka itu semuanya orang itu juga beribadah, juga berjuang. Tapi apa? Ending-endingnya naron tasla naron. Dan aku tidak ingin itu terjadi kepada orang-orang muslim. Masa wong muslim, wong beriman bersusah payah kok malah lebunya neraka. Tentunya tidak seperti itu. Kecuali ada hal-hal yang memalingkan mereka sehingga amalan-amalannya itu rusak, sehingga amalan-amalannya itu salah dalam niat, atau salah tata caranya, atau salah kaifiatnya seperti yang tertulis di atas tentang bagaimana kok orang itu bisa bersusah payah tapi endingnya masuk neraka. Dan kita bersusah payah memohon pada Allah untuk agar bisa dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih pinter menit ini 10. Oke, waduh setengah jam. Nah, ini kita sesuaikan kali mawon kali acara ini pun. Bapak Ibu yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala, terus menika wau monggo susah payah kita niatkan niat lurus untuk benar-benar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hal-hal yang memalingkan seseorang itu, karena secara fitrahnya manusia itu bertakwa. Mereka itu, kita semuanya fitrahnya manusia itu memang bertakwa pada Allah, menyembah pada Allah, kecuali ada sesuatu yang memalingkannya atau senada. Selanjutnya yaitu seorang yang tidak menyibukkan dirinya dalam mengerjakan amal soleh dan ketaatan pada Allah, maka bisa jadi dia akan diuji dengan disibukkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan membahayakan dirinya. Nah ini seorang jika tidak menyibukkan dirinya dalam mengerjakan amal soleh dan tidak dalam ketaatan pada Allah, maka bisa jadi ia akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan membahayakan dirinya. Nah, ini gini apa? Nek cara-caranya nek jawane bidis kan bener. Metani awake dhewe, rasa metani wong liya, metani awake dhewe. Pastikan amalku iki siji nenggon amal soleh, loro nenggon ketaatan pada Allah. Dan sibukkanlah di atasnya. Nek ora berarti kita akan disibukkan dengan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat dan membahayakan. Makanya orang yang bertakwa, takwanya benar-benar bertakwa, mereka itu terkadang hal yang mubah pun dia tinggalkan karena tidak mau terseret kepada yang makruh, nanti bisa terseret pada yang haram. Makanya
Makanya hadis terangkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antaranya baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan hadis itu berkenaan juga dengan masalah lisan seseorang. Lisan seseorang. Jadi Islam itu sampai amalan itu dirinci sampai titik apa yang keluar dari mulutmu dalam bentuk lisan itu sudah dihitung ini sebagai pahala atau ini sebagai dosa. Nah dari sinilah makanya perkataan itu sudah dihitung sebagai amal, apalagi amalan-amalan yang lainnya dalam bentuk amalan yaitu dijawari dengan badan ini. Jadi beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, termasuk di antara keajaiban takdir hikmah ilahiyah adalah barang siapa meninggalkan hal-hal yang bermanfaat baginya, padahal memungkinkan baginya untuk meraihnya, namun tidak mau berusaha meraihnya, maka dia akan mendapatkan ujian dengan disibukkan dengan hal-hal yang membahayakan dirinya. Jadi harus tidak kesempatan, harus tidak sehat, harus tidak kesempatan untuk bisa melakukan dan dia mampu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunianya dan di akhirnya, namun dia tidak mau melakukannya, maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang membahayakan bahkan bisa membinasakannya. Makanya kenapa kita harus selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, karena jalan hanya ada dua, jalan syaitan atau jalan Allah. Kalau kamu tidak disibukkan di jalan Allah, pasti akan disibukkan di jalan syaitan. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita itu diajak atau mendapatkan tugas atau mendapatkan kewajiban yang itu adalah bermanfaat di dini wa dunyanya wal akhirah, bismillah nekat makan. Nawa? Bismillah nekat makan. Wis, nah sami kelihatan ngopi Allah wis bismillah nekat saya serahkan pada Allah. Pun ngoten sih. Apa meneh urusan akhirat jelas ngaji ya wis ngerti kabeh. Hukume apa ngaji wajib. Kalau tidak ada amalan yang minimal sepadan dengan itu, jangan ditinggalkan. Ngoten. Kalau kan saya kepaksa izin saya nggak ada, berarti amalan itu kudu iso minimal pahalane keutamane padha karo sing golek harus seperti itu. Jadi urusannya dalil dengan dalil, orang dalil dengan dalil. Kenapa? Dalil dengan dalil. Jadi sinau dalil itu kenapa? Gun dalil. Wah, ya, makanya kenapa kita tiap hari itu nggak lepas dari menghujat orang Yahudi ini, jadi perilaku oleh Yahudi. Padahal kita setiap hari meminta pada Allah, amin. Kenapa dengar itu loh? Itu jangan di sini nomor. Jangan, ya Allah, jangan sampai saya itu menjadi seperti mereka. Siapa mereka? Maghdub alaihi waladhdallin. Siapa yang dimurkai Allah dan mereka orang-orang yang sesat? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Bedanya di mana? Mereka berilmu nek Yahudi di ilmu nek ra nglakoni hanya karena untuk dunia, maka dia mengubah ayat-ayat Allah itu dengan kepandian mereka. Setelah itu untuk mencari dunia, si jine oke amale oke gak amale nek tersesat, yaitu Nasrani. Undurane sak donya kuwi agama sing diagama karena diagama padha kabeh karo iki. Maghdub alaihi apa jangan sampai itu mereka. Karena Islam apa? Teori ilmune karo amale kudu padha. Nek ngantek ra padha berarti padha kuwi. Berarti kuwi ramu dengan Fatihah. Ngoten. Ramu dengan Fatihah. Al-Fatihah Masya Allah seluruh ijazah wis nek ngono kuwi. Kita mohon pada Allah itu intinya di Al-Fatihah. Ini biasanya rapat paham, makanya dari sholat rodok suwe wis ngantuk, darahnya berjumbo. Wongnya teko ora iki. Kelindinan berbeda sekali dengan siapa? Abu Hurairah, Masya Allah. Perawi hadis yang banyak dan beliau termasuk yaitu Ahlus Suffah, sekitar 70 sampai 80 orang sahabat yang mereka miskin dan Rasul tidak takut akan itu terhadap para sahabat. Saya tidak takut kamu dalam keadaan miskin, yang aku takutkan adalah dibukakan pintu
dunia kayak saiki arep buka apa wae klik wis ngerti apa enek kabeh. Dibukanya pintu-pintu kemudahan. Masya Allah. Aku luwih wedi dari mereka. Itu dalam keadaan miskin. Abu Hurairah bahkan beliau itu ketika sholat nanti geledak itu semaput. Karena apa? Karena kelaparan. Awak dhewe geledak karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Suwele nak diles. Kulhu inna mana ya jadi imam angel. Jadi imam ini sesuk dia enek bapak-bapak. Aku izin ampun sih. Jangan. Nggih. Kula tau imam ini wah ya kula kaget. Aduh ya Allah. Kula kaget ngene imam iki cara mati paurip. Nek sing guyu berarti oh berarti urip ya wis. Tahu nih kula imam enten Solo isi Jumatan ana sing godang. Buarane kowe buri gedhe wae ngantuk bebian. Luar biasa mati paurip. Masya Allah. Kalau kalian tanya Abu Hurairah itu dia langsung pingsan karena apa? Saking kelaparan. Dan Abu Hurairah kadang sering apa? Gembel waktu saking kelaparan. Dan beliau sangat perawi hadis yang termasuk banyak. Dan Abu Hurairah itu sering dia direcokin oleh orang-orang Yahudi. Dinyek terus kayak gitu. Karena apa? Jangan sampai dia bisa meriwayatkan hadis dari Rasul. Kok dengan hadis itu diriwayatkan sama beliau. Para sahabat yang lain, orang-orang yang mendengarkan akan mengikuti Rasul. Makanya Abu Hurairah wis orang duwe turune nyemper-nyemper ahlu sufa itu kan orang-orang dari sahabat yang miskin nenggon nyemper-nyemper masjid. Di belakang masjid itu digaweke karo beliau Rasul. Dibuatkan untuk orang-orang yang tidak punya. Ngantek mangane kangelan. Itu jedire cokin gitu. Kira-kira susah payah enggak? Wes susah jet payah orang duwe apa-apa. Lah sekarang yang ada di sini wes jauh bro, wes jauh wes desema, wes delemak, masya Allah kayak ini jarak. Akhirnya buat itu orang tambah-tambah. Ya Allah, masya Allah. Ada yang kelaparan? Enggak ada. Ada yang nanti pingsan karena lapar? Enggak ada. Saya jamin enggak ada itu. Ini nek keluarga ngantuk orang apa-apa oke. Lebih dari itu. Masya Allah. Jadi kita itu kan apa? Kita itu kan apa? Tenggelam dalam nikmat, maka sedikit taat sudah merasa berat. Kita tenggelam dalam nikmat, sudah sedikit taat sudah merasa berat. Soalnya tenggelam dalam nikmat apa? Nikmat apa? Ora lara, gitu. Ambekan ra bayar, darah rasa dicuci, gitu. Gimana gitu? Apa-apa? Wis iki belum duit ya enak terus. Apa karena kita nikmat sekali, makanya rada susah sithik makane wis tulung-tulung. Lagi rada disemikiran dhewe sithik kok apa aku lah termiskin di dunia nganggo ketipu mulai ciki-cikisan ngono Mas. Allah ya Allah ya Allah. Ora enek iki sing ngantek geblas sholat geblas gara-gara karena lapar enggak ada. Makanya jauh sekali dengan para sahabat. Urusan dunia anak gampang. Gitu. Jadi nanti kisah-kisah para sahabat Nabi itu perlu dibaca lagi. Bagaimana mereka itu dalam meraih keutamaan akhirat. Selanjutnya barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka ia akan mendapatkan ujian berupa ibadah pada berhala. Wong nek wis wedah ibadah kepada Allah, dia akan disibukkan ibadah terhadap berhala, ibadah terhadap makhluk, bahkan ibadah terhadap ciptaan manusia. Itu fitnah yang kedua. Yang selanjutnya, barang siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, takut dan harapnya kepada Allah,
maka dia akan mendapatkan ujian dengan mencintai, takut dan berharap kepada selain Allah. Lihat. Rukun ibadah yang kita. Kita. Napa? Napa mawon? Ya. Terus? Alhamdulillah. Berarti iki ngajine wis tenanan. Nek liyane rada rung tenanan. Lah iki ibadah bertahun-tahun ora ngerti rukune berarti ora tau rukun ibadah. Ora rukun iki Mas. Khauf, roja, bal mahabbah. Jadi seluruh ibadah kita itu harus ada landasannya apa? Harus dengan takut, dengan rasa harap, dan dengan rasa cinta yang dibalut dengan pengagungan. Sholat kedamatan, sholat itu harus cintanya pada Allah, takutnya takut pada Allah, takut siji nek amal itu ora ditampa dan saya tergolong orang-orang yang dimurkai Allah. Pengagungannya cinta pada Allah. Wis tresno tenan. Nek aku ibadah sholat iki tresno tenan, ora bakal ngantek mati, ora iso digantikan apa wae. Lho ngoten. Tresno tenan mengagungkan Allah. Jadi orang sepeleknya masalah sholat rasulat atau dua orang jamin yang surga. Alah sholat nyatane ku yo diutang terus. Berdi koseknya gumune wis oh ya alah innalillahi. Wis innalillahi. Kalau memang cintanya pada saya nggak peduli bongkar ngomong-ngomong wes sampai mati saya akan mencintai ibadah sholat. Karena harapan saya ada di situ. Karena apa? Ketakutan saya juga ada di situ. Karena saya menghadap pada yang menciptakan saya. Saya hanya mengabdi pada yang menciptakan saya. Takut saya hanya pada Allah. Wes selesai. Orang takut orang untuk duit ya. Ya, saya tanya banget Mas. Orang untuk duitnya lebih. Sebentar lagi orang payu gitu. Lihat, rumah saya sederhana kapai. Sekarang itu orang bersungguh-sungguhnya, capeknya itu untuk sesuatu yang dia tinggalkan. Tidak setia terhadap dia. Carilah yang setia. Apa itu? Iman dan amal soleh. Setia terus mengikuti di alam kuburnya di padang mahsyar sampai menghadap Allah. Carilah yang setia, ojo sing ra setia. Orang setia itu kecil, ditinggal makanya. Dia bu, cari yang setia. Apa yang setia yang menikmati? Iman dan amal soleh juga. Terus di sini diterangkan juga, barang siapa tidak membelanjakan harta dan dalam ketaatan pada Allah, maka dia akan membelanjakan dalam ketaatan pada setan. Ini urusan dengan tadi akan ditanya nanti ya, di akhirat ada 4 hal, diantaranya adalah harta bendanya ini. Kalau sampai kita mempunyai urusan-urusan dengan harta benda kok tidak disibukkan dengan membelanjakan dalam ketaatan pada Allah, pasti kita akan disibukkan dengan belanjanya untuk ketaatan pada setan. Makanya yang duit ini gue cuma oh ini mulai mati. Nyang sing di jalan Allah. Harus di jalan Allah. Lainnya masalah rokok nyang loh. Masalah rokok ini nyang. Orang duit bisa duit. Orang duit belas sih bisa dirokok loh. Nek urusan rokok nih. Makanya Muhammadiyah mengharamkan kan fatwa kan. Nek urusan rokok, uang ini rokok. Nah ini pun kalian cuma survei. Bapak ini urusan rokok, utang ini bisa wani yang warung dewi. Nek beras yang dijoke ibuke. Nek urusan FPP sing kok teko ibuke. Lha niku pun survei membuktikan lho. Misalnya kalau dadi wali pasar bertahun-tahun, nanti apal nang sembok nek wis gak maju. Ini urusan rokok, bapak ini kayak wani utang dewi ning ngene wani. Aduh, tak sih ya. Ora mangan sebenarnya rokok sih. Sibukkan hartamu untuk ketaatan di jalan Allah. Urusan sedekah yo, urusan pilihan yo, urusan apa nih? Masjid pembangunan yo, urusan apa? Itu nanti yang mengekalkan. Rumah sana sih kayak ini bawah deposito kan. Sebentar lagi itu akan nggak payu itu. Nek meninggalin lain di rebutan.
Ngoten nih. Hartamu itu apa? Yang kamu belanjakan di jalan Allah, itulah sebenarnya harta. Cuma saya itu berlari. Lali apa? Lewat kira-kira orang didik ya, apa wong Jawa ya. Kita itu orang Jawa. Jawa yang kira orang didik sithik selali ikir celak dong. Lonjo. Kita orang Jawa rata-rata Inggris rodok didik sithik itu wis wah, wis uripe tentrem banget ngomong. Enggak kita kata satu masalahnya. Sibukkan dalam harta benda itu sing penting harus di jalan Allah sing taat wis. Dan biasanya orang-orang yang penakut itulah bakhil. Kuncinya wong penakut itu bakhil. Jadi wong sing ada di pengkhianat, wong sing ada di munafik, orang-orang yang dia bakhil, orang-orang yang dia pengecut, itu lahirnya dia orangnya penakut. Makanya dalam Islam jangan jadi orang yang penakut. Islam itu harus orang jadi pemberani. Asy-syuja', syuja'. Itulah ajaran Nabi dan para sahabat. Ketika para sahabat itu wajib jabal, kowe nyang orono. Kamu diutus ke negeri ini berjalan berbulan-bulan. Wis sak ora saiki enek apa enek enggak di padang pasir. Di situ banyak hal-hal yang bisa membinasakan, baik dari golongan jin, dari golongan binatang, dari golongan perampok dan lain-lain. Dewean diutus kali Rasul. Bismillah. Pemberani. Dan lahirnya orang-orang pengkhianat, orang-orang munafik itu karena orang-orang bakhil. Medit wong wedi cilik-cilik. Wah ndak wis kowe sing golek angel-angel lah wis. Hari penakut orang enggak pemberani, makanya harus punya jiwa berani. Di jalan Allah harus berani. Nek ora wis kuwi dadine ngene pengecut, bakhil, wedi miskin, takut, enggak jadi. Ya, jadi orang Islam harus berani. Di jalan Allah harus berani. Penuh risiko, tapi apa? Kita punya harapan nanti di surga. Terus yang terakhir, barang siapa meninggalkan ketundukan kepada Allah, dia akan mendapatkan ujian dengan tunduk kepada hamba-Nya. Di wong nek tunduk, munduk-munduk karo menungso, munduk-munduke wah, kedudukan. Bukan berarti kita itu rusak penanya dengan enggak. Maksudnya itu dalam ketundukan bagaimana perintah Allah itu harus dinomor satukan. Urusan sholat itu harus ditegakkan. Seperti itu. Dan barang siapa meninggalkan kebenaran, dia akan mendapatkan ujian terjerumus pada kebatilan. Dia meninggalkan kebenaran, dia akan terjerumus pada kebatilan. Jadi ini yang sudah saya sampaikan. Mohon yang sedikit nanti bisa menambah kita. Bagaimana posisi diri kita itu sebenarnya di mana? Apakah kita itu mengharap akhirat itu wis kaya nek awake dhewe iki tenanan golek dunya. Golek duit iki masyaallah wis direwangi udan panas apa wae nekat. Nek golek sop sing pertama iki masyaallah. Terus golek kok bumi sapa sing salat tahajud, sapa sing mohon ampun pada Allah. Siapa yang baca Quran setiap hari, siapa yang berani bersedekah, berinfak, nilai koncone sing lara, nyari orang-orang yang satu kelaparan, nyari yang tidak punya. Dan itu Muhammadiyah itu seperti itu. Ya, beliau dulu Haji Ahmad Dahlan, ya. Golek wong sing ora duwe, didusi. Nek jalan-jalan didusi bareng ayo ngaji karo dikai pendidikan di situ. Karena yang bisa merubah orang itu pada derajat yang lebih baik adalah dengan pendidikan dan agama. Ya saiki orang ngarepe wah sing penak-penak wae, sing wis do pinter-pinter sing digoleki duit tok nggih ta. Ya wis. Jauh sekali kan. Makanya dulu itu goleki. Jadi benar-benar mencari orang wis tekoe gun ngeramat tok ora iso. Kalau itu mencari akhirnya jadi baik. Dan saya ini ngeramat tok ora iso. Karena apa? Ada yang salah di situ. Apa? Niatnya salah. Niatnya sudah salah. Banyak sesuatu yang memalingkan dia dalam urusan yang ini sehingga apa? Seluruh dari amalnya itu salah arah. Jadi diantaranya orang itu tidak sampai yang dituju karena pertama itu adalah salah dalam urusan niat. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang pertama kali adalah bab niat.
karena itulah nanti niat itu akan menghantarkan kepada apa yang dituju. Saya ada itu saja. Maaf kalau ada penyampaian atau kekurangan, lapar itu dari urusan pribadi. Kalau ada benarnya alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf pada jemaah sekalian. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.